lagi bersama saya Dr. Friska. Saya Dr. Oki. Hari ini kita membahas apa, Dr. Nanti kita mau bahas tentang varicella atau cacar air. Nah, kenapa nih dok kita bahas cacar air pada topik hari ini? Ya, kita akan bahas cacar air karena di luar sana, khususnya ibu-ibu tuh, karena cacar air ini kan lumayan sering ya, terutama pada anak-anak itu lumayan sering kan, di usia di bawah 12 tahun kan sering. Dan juga di luar sana masih bingung buat bedain cacar air atau bukan. Nah, itu yang pertama-tama yang kita buat bedain ini apa, dok, yang paling penting? Nah, sesuai namanya cacar air, nah ini biasanya lesinya itu ada airnya. Jadi lesi cacar air itu biasa ditandai dengan kemerahan yang dimulai dari batang badan, bisa di dada ataupun punggung, dan menyebar ke anggota gerak, bisa ke tangan maupun bisa ke kaki. Nah, biasanya lesi warna merahnya ini berisi ada gelembungnya, ada isi cairannya yang terasa sangat gatal. Nah, selain itu, selain lesi ini biasa disertai juga dengan gejala saluran pernafasan, bisa anaknya ikut batuk ataupun pilek, dan kadang-kadang juga ada demam. Lesi yang berisi cairan tuh bedain sama bisul ya. Kalau cacar itu dia lesinya kecil-kecil banget, dia itu isi cairannya berwarna bening. Dan biasanya juga banyak. Betul, dia warnanya bening. Kalau bisul itu kan rata-rata isinya itu nanah, rasanya biasanya nanah, dan juga biasanya gelembungnya lebih besar. Itu harus dibedain. Biasanya dia gelembungnya kecil-kecil dan emang harus dinotis banget. Misalnya di punggung, biasanya sih umumnya yang kan punggung itu kelihatan kayak kecil, dikira jerawat, cuma dia isinya cairan. Itu yang paling penting. Juga biasanya jangan diduluin dengan ada demamnya, atau juga bisa diduluin ada infeksi saluran pernafasan. Jadi itu ciri khasnya. Nah, bedanya gimana, dok? Kalau kan satu lagi penyakit yang lumayan sering tuh campak ya, sama-sama lesi kulit tuh, dok. Gimana bedanya? Nah, kalau sama campak biasa juga sama tuh, ada demamnya juga. Kalau demam pada campak biasanya tuh cenderung sumeng, dok. Jadi di bawah 38 derajat Celcius. Sama-sama ada infeksi saluran pernafasan, jadi ada batuk. Kadang-kadang pada campak juga ada konjungtivitis atau infeksi pada konjungtiva. Nah, kemudian konjungtiva itu selaput mata ya, sekitar selaput pada area mata. Kemudian ada juga kalau lesinya campak itu nggak ada gelembung berisi cairan. Biasanya dia cuma berwarna kemerahan pada seluruh tubuh dan tidak ada tonjolan yang berisi cairan tadi. Kadang-kadang sih bisa nonjol juga lesinya, tapi nggak ada gelembung berisi cairannya kalau campak. Ya bisa dibilang budak gitu. Jadi kalau cacar air itu kalau ada lesi bercairan, yang kalau kecil dia bisa pecah. Nah, tadi kan Dr. Friska juga kita sempat bahas, katanya umumnya di usia di bawah 12 tahun. Kalau misalnya di atas 12 tahun tuh mungkin kena nggak, dok? Nah, di bawah 12 tahun memang kasus tertingginya ya bisa sampai 70% ya, dok ya. Sampai 70-80%, namun tidak menutup kemungkinan terkena juga untuk orang-orang di usia di atas 12 tahun. Nah, kalau seandainya di bawah 12 tahun itu biasanya gejalanya itu cenderung ringan. Jadi paling kayak demam-demam biasa, kemudian batuk pilek ya ringan-ringan lah gitu sama lesi kulit. Namun kalau seandainya usia dewasa, apalagi disertai dengan gangguan daya tahan tubuh yang misalnya ada penyakit bawaan yang misalnya ada penyertanya seperti HIV, kemudian ada penyakit autoimun misalnya, gejalanya itu bisa berat, bisa sampai radang paru-paru maupun sampai radang selaput otak. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan untuk anak di atas 12 tahun juga bisa terkena, jadi bukan cuma anak-anak doang. Tapi ini Dr. Friska bilang di bawah 12 tahun gejalanya ringan, bukannya jadi kalau anak kecil kita sengaja kenain ya, bukannya jadi tetangga lagi ada yang sakit itu sengaja campen biar kena cacar air biar pas ringan gitu. Betul, tapi nggak gitu juga ya caranya. Itu umumnya kalau misalnya cacar air ya, dok ya, umumnya biasanya dia cepet ya nularnya kayak komunitas ya umumnya ya biasanya ya. Biasanya kan kalau misalnya adiknya kena atau satu keluarga misalnya kakaknya siapa duluan kena, umumnya biasa adiknya atau siapa. Betul, jadi biasa dia karena penularannya itu sangat cepat banget penularannya. Nah, kita sekarang ini aja balik kita ngomong ada nih mitos yang paling sering banget ya, kita ngomongnya ini mitos ya karena harusnya sih ini nggak benar. Karena itu yang pertama itu paling saya sering dengar itu kalau cacar air nggak boleh mandi. Bener nggak, Dr. Friska? Itu memang sering banget, bahkan aku juga pada saat masih kecil dulu pas kena cacar air juga emang nggak dimandiin ya, dulu nggak tahu kali ya. Jadi itu salah sebenarnya. Kalau seandainya orang terkena cacar air wajib mandi justru karena gelembung berisi cairannya itu sebenarnya sangat rentan pecah ya. Kalau seandainya nggak mandi, apalagi biasa cacar airnya kan cukup lama ya, bisa sampai seminggu 2 minggu. Nah, justru bisa jadi infeksi baru, sumber infeksi yang baru di tempat yang luka tadi. Jadi justru memang harus mandi untuk menjaga kebersihan tubuh. Tapi yang perlu diperhatikan adalah yang memang harus pelan-pelan, jangan digosok terlalu keras, jangan sampai gelembung-gelembungnya itu pada pecah semua gitu. Betul, lagi juga kan itu cacar lama ya, dok ya, kalau nggak mandi gitu lama kan pasti lengket. 2 minggu, 3 minggu nggak mandi. Betul. Kayak apa rasanya kan lengket, aromanya juga pasti kan sedap banget. Jadi itu sebenarnya mandi itu boleh, tapi jangan terlalu bersemangat mandinya juga. Kita yang penting kan jaga
menjaga kebersihan untuk mencegah terjadinya infeksi karena terlalu kotornya tadi. Udah gitu, nah ini sering lagi ada pandangan yang di masyarakat kayaknya perlu diluruskan. Kalau misalnya cacar itu katanya kalau misalnya udah mulai kering itu udah boleh ketemu siapa aja. Nah harusnya gimana dokter? Nah, jadi tadi perlu diingetin juga cacar ini sangat-sangat menular, bisa menular melalui saluran pernafasan. Jadi kalau si anak itu batuk atau bersin atau bahkan ngomong aja, sebenarnya ada droplet-droplet kecil yang bisa berisi virus, itu bisa ditularkan kepada orang lain yang mungkin tidak sengaja menghirupnya. Demikian juga gelembung yang ada isi cairannya tadi itu sangat infeksius ya dok ya. Apalagi pas sudah kering ya dok ya. Pas sudah kering. Bener banget. Jadi sering banget nyambung sama yang dokter Oki bilang, anak-anak biasanya kalau udah mulai kering, jadi gelembung cairannya itu kan biasanya mengering, kemudian menimbulkan kayak keropeng gitu ya, jadi kayak bekas luka gitu. Dan justru pada tahap itu adalah tahap paling infeksius dari cacar air. Justru anak-anak tuh belum boleh masuk sekolah pada saat itu. Jadi kalau misalnya udah sembuh nih, ngomongnya udah sembuh itu idealnya tunggu 1 minggu pasca udah keringnya tadi. Jadi bukannya setelah kering langsung masuk sekolah, karena itu saat yang paling infeksius. Karena kan tadi saya bilang karena sifatnya komunitas juga kita bilang, jadi itu nularnya cepet banget. Justru di fase itu penularan yang paling cepet, nanti bisa teman-temannya nular. Jadi buat ibu-ibu di luar sana itu kalau misalnya punya anak yang cacar air, kalau misalnya udah kering tunggu dulu ya 1 minggu baru boleh masuk sekolah. Karena kalau nggak nanti nular semua. Jadi sekitar totalnya 3 mingguan ya, biasanya. Memang lama biasanya kalau cacar air biasanya sampai 3 minggu baru boleh masuk sekolah. Karena untuk menghindari penularan kepada teman-temannya yang lain. Dan selanjutnya juga karena ini sangat-sangat menular, sebaiknya anak yang terkena cacar air itu diisolasi. Jadi kalau bisa kamarnya tidur sendiri, pisah sendiri ya dok ya. Jadi bukan cuma COVID aja yang diisolasi, ternyata cacar air atau sebelumnya udah dari lama ya sebenarnya isolasi ini juga sudah harus dilakukan, terutama pada penyakit-penyakit yang sangat gampang menular, salah satunya pada cacar air ini. Kalau ada pertanyaan juga, kalau misalnya udah pernah kena, bisa kena lagi nggak dok? Pada sebagian besar kasus memang sangat-sangat jarang ya kalau orang yang udah pernah kena itu untuk kena lagi, tapi tidak menutup kemungkinan, terutama untuk orang-orang yang balik lagi tadi ada defisiensi daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuhnya lagi lemah, bisa banget, bukan cuma bisa banget gitu untuk terkena reinfeksi. Jadi tetap mesti jaga-jaga. Jadi bukan berarti kalau kita udah pernah kena terus ada orang yang cacar air kita santai aja gitu, bisa jabat tangan ataupun mungkin sharing minuman gitu. Jadi nggak boleh ya. Jadi kan namanya virus, kalau misalnya kan biasanya kita terbentuk antibodi, benar seperti itu. Cuman kan antibodi masing-masing orang itu beda ya dok ya, tergantung daya tahan tubuhnya, tergantung ya kondisi tubuhnya. Jadi kalau gampang itu bisa kita bahas tentang kalau habis divaksin, biasanya kita bisa cek tuh antibodinya berapa. Nah kan bagi orang-orang mungkin ada yang tinggi. Nah kalau yang tinggi mungkin dia ya susah lah buat kena lagi virus. Nah tapi kalau bagian daya antibodi yang dihasilkannya rendah, dia bisa kena lagi. Baik dia nanti munculnya mungkin sebagai cacar air, atau mungkin pada orang dewasa munculnya bisa seperti herpes zoster ya dok ya. Cacar ular biasa disebutnya. Nanti akan kita bahas pada video yang berikutnya. Nah jadi kita udah bahas gejalanya, udah bahas ya beberapa pendapat yang salah di masyarakat, begitu sifatnya yang menular banget. Nah terus gimana dok cara menanganinya? Untuk pengobatan, kalau seandainya di rumah sih sebenarnya simpel aja. Berikan, kalau seandainya biasa kan ada gejala demam. Kalau ada demam ya berikan obat penurun demam. Kemudian untuk gejala pernafasannya juga berikan obat batuk atau obat bilas sesuai dengan gejalanya. Dan kemudian pada lesinya biasa kita bantu untuk tabur bedak dok. Iya, tabur bedak untuk menghindari terjadinya gesekan yang berlebihan pada pakaian, untuk meminimalisir banyaknya gelembung-gelembung tadi yang pecah. Udah gitu pakaiannya itu produksi yang longgar ya dok ya, jangan pakai yang sempit-sempit. Jadi ya kalau anak kecil kan bisa pakai tahan pendek pokoknya pakaiannya yang longgar. Itu juga selain adem tadi kan juga rasanya juga nggak nyaman ya kalau lagi cacarnya gatel. Gitu. Jadi dia biar juga nggak ada terlalu gesekan, jadi nggak bikin pecah-pecah gelembungnya. Nah untuk masalah obat sendiri buat si cacarnya, mungkin kan dia virus ya sifatnya, mungkin virus itu sembuh sendiri lah tanpa perlu obat-obatan. Cuman ada beberapa kasus kita juga memberikan antivirus ya dok ya, obat antivirus buat memperingan gejala yang muncul. Semakin cepat terdiagnos itu emang akan lebih bisa ditekan ya dok ya gejala-gejala, jadi lebih minimal. Jadi biasa obatnya itu biasa antivirus sama simptomatik sesuai gejalanya. Betul, jadi itu obatnya ya itu aja. Sama yang paling perlu diperhatikan ya mencegah terjadi infeksi karena tadi ya luka-luka tadi itu ya paling perlu diperhatikan itu. Karena tadi juga lesinya itu sangat gatal, bisa juga diakalin pakai bedak yang ada mentolnya, jadi ada rasa sensasi dinginnya, jadi rasa gatalnya juga
lebih berkurang. Mungkin ini aja kali dok ya kita tentang cacar air. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang pengen dibahas di video selanjutnya, kalian bisa langsung komen aja di bawah atau bisa DM ke Instagram @kamidokter_Indonesia. Nah, tapi jangan lupa informasi yang kita berikan jangan dijadikan acuan 100% untuk menangani suatu penyakit. Jadi balik lagi, kalau sedang ada gejala apapun boleh langsung konsultasi ke dokter. Jangan ke orang yang merasa dirinya dokter. Betul. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.